Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship. Dan pastinya masih bersama aku Lisna Gustiani, host Elko yang selalu semangat setiap hari. Ya, gimana nih hari keberapa ya ini? Pokoknya aku mau menanyakan gimana puasanya, semoga selalu dilancarkan ya. Jadi kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sumber inovasi, di mana di episode sebelumnya Bapak udah menyampaikan tentang sumber inovasi itu ada apa aja sih, juga udah menjelaskan beberapa gitu ya. Dan sekarang masih ada beberapa yang masih harus kita cari tahu nih, apa sih ini teh gitu ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lisa mau pantun dulu boleh gak? Boleh. Oke, jangan lupa dijawab dengan cakep ya Sobat UMKM. Jalan-jalan ke Aljabar, pulangnya mampir ke Cikini. Halo Bapak, apa kabar? Gimana perasaannya hari ini? Baik. Oke, baik ya Bapak ya? Iya, baik. Iya, ada Bapak penampilannya hari ini keren sekali. Iya, kan jaket kulit. Terlihat gagah gitu Iya. Pak. Oke, Bapak hari ini Lisna mau kembali nih mempertanyakan pembahasan kita sebelumnya tentang sumber inovasi. Iya, Kan iya. belum beres ya Pak ya? Belum. Jadi kita bahas lagi sekarang. Boleh. Setiap poin, kalau saya tidak salah sekarang teh poin kelima Pak. Yaitu Bapak teh pernah bilang tentang perubahan demografi, itu betul kan ya? Betul. Oke, jadi gimana sih Pak maksudnya tentang perubahan Jadi begini, demografi itu? perubahan struktur demografi itu kan demografi berkenaan dengan Iya, kependudukan. wilayah, iya. Dari mulai usia, Hmm, kemudian jenis kelamin, kemudian perubahan-perubahan dalam kepercayaan. Itu juga menjadi sumber inovasi. Oke. Contoh begini, dulu misalnya kita hanya melayani untuk kebutuhan bayi. Hmm. Tetapi bayi-bayi tersebut sekarang kan tumbuh menjadi besar. Dan bahkan misalnya kita kalau lihat komposisi penduduk berusia di atas 15 tahun itu lebih banyak daripada penduduk yang di atas misalnya 50 tahun. Hmm. Dan bahkan misalnya kalau kita berbicara tentang negara kita, negara Indonesia, pada tahun yang akan datang kita itu memiliki bonus demografi. Usia angkatan kerja kita itu sangat banyak dan tidak ada negara yang memiliki jumlah penduduk yang produktif untuk melakukan kegiatan usaha. Oke. Nah, kesempatan dari perubahan struktur demografi itu berarti harus kita manfaatkan. Apa yang bisa kita tawarkan, produk maupun jasa, kepada generasi-generasi yang betul-betul sangat produktif. Misalnya sekarang kita kelompokkan menjadi generasi Z. Iya. Nah, ini kan jadi kesempatan. Oke. Perubahan demografi itu berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk, perubahan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, Oke. perubahan termasuk juga kepercayaan, perubahan tingkat kelayakan hidup dari masing-masing orang, itu kan menjadi sumber inovasi. Apa yang bisa saya buat ketika misalnya sekarang mayoritas generasi itu masuk ke dalam kelompok Gen Z, apa yang bisa kita buat? Barang apa, jasa apa? Ini kan jadi sumber peluang. Kita berpikir lagi, bertindak lagi. Kira-kira produk apa, jasa apa yang bisa kita jual kepada mereka yang termasuk golongan Gen Z. Apakah Gen Z akan menjadi target kita atau bagaimana? Ini kan peluang besar. Iya. Oke. Jadi Sobat UMKM ternyata salah satu sumber inovasi itu dari perubahan struktur demografi. Betul kata Bapak tadi. Ketika kita sekarang melihat Gen Z yang super duper banyak sekali ya Pak ya, itu tuh bisa jadi peluang. Oke, kita bisa usaha apa nih yang bakal diminati sama Gen Z gitu Iya, mungkin ya Pak ya. betul. Oh, oke. Berarti tapi untuk peluang usahanya tuh maksudnya tuh misalkan peluang usaha yang sebelumnya sudah ada juga tapi dimodifikasi itu juga bisa gitu Pak. Bisa. Jadi usaha yang sudah
berjalan karena sekarang struktur demografi berubah, ya kita harus modifikasi. Barang kita, jasa kita harus kita modifikasi asal ada bisa menyesuaikan dengan perubahan struktur demografi. Kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu, tentu usaha kita akan terus eksis dan berkembang. Tapi kalau kita ansih tidak mau mengikuti perubahan, ya tinggal tunggu kapan kita misalnya akan memberhentikan karyawan kita, memberhentikan kegiatan usaha kita, alias bahasa kasarnya bangkrut karena kita tidak bisa mengikuti selera pasar. Kan kita tidak mau. Iya ya, kita tidak mau ya kalau harus bangkrut gitu gumci, karena itu tuh adalah sangat-sangat tidak mau hindari. Karena itu teman-teman UMKM, perubahan demografi itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru kepada kita akan menyajikan banyak peluang. Mungkin tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa untuk demografi ini contohnya tuh juga perbedaan jumlah laki-laki sama perempuan ya Pak ya. Iya betul. Mungkin berarti Pak kayak gini mungkin Pak kayak usahanya berarti misalkan banyak perempuan, kita bisa usaha apa nih yang bakal diminati sama perempuan gitu. Jadi produk kita itu sesuaikan dengan potensi permintaan dari perempuan yang terus mengalami peningkatan. Siap. Ya itu untuk perubahan struktur demografi. Lalu yang setelah itu berarti nomor 5. Ya, lalu yang nomor 6 apa tuh Pak? Persepsi konsumen itu akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Persepsi konsumen itu bagian dari customer behavior. Perilaku konsumen itu akan mengikuti teknologi yang juga mengalami perubahan. Kenapa? Karena konsumen juga ingin beradaptasi. Konsumen juga ingin hidup. Sama kita juga produsen harus menyesuaikan dengan perubahan persepsi, perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan sosial. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan itu, sekali lagi usaha kita itu tidak akan berjalan lama. Alias bangkrut gitu. Alias bangkrut ya. Contohnya mungkin Pak untuk persepsi ini gimana sih? Misalnya begini, saya menginginkan HP itu yang simple, yang mudah kita operasionalkan, yang harganya jauh lebih murah. Betul. Persepsi. Kenapa persepsi? Karena dia punya pendapat. Dengan kemajuan teknologi, semua pekerjaan produksi itu bisa lebih efisien. Kalau efisien tentu harganya bisa lebih murah. Konsumen punya persepsi. Iya. Jadi kalau misalnya jual harga dengan harga mahal, contoh misalnya begini, produk Eropa, produk Amerika kan sekarang kurang laku. Kalah dengan Cina. Kenapa? Karena Cina bisa memanfaatkan antara perkembangan teknologi dengan persepsi masyarakat. Masyarakat tahu dengan teknologi semua pekerjaan bisa menjadi efisien, bisa menjadi mudah. Kalau mudah tentu terjadi efisiensi dalam semua lini. Kalau semua itu terjadi tentu pada akhirnya barang itu akan memiliki harga yang jauh lebih murah daripada harga sebelumnya. Itu perubahan persepsi. Jadi kita ikutin. Karena memang betul kita harus jujur. Dengan teknologi itu sampaikan juga kepada konsumen, saya bisa menjual harga lebih murah daripada harga yang sekarang berkembang. Terus gitu. Itu kan persepsi. Persepsi Pak. Nah Pak kalau misalkan nih Pak Lisa pengguna suatu produk nih Pak. Nah kan alasan Lisa menggunakan produk itu tuh ya karena menurut Lisa misalnya bagus, harganya murah, dan akhirnya Lisa dikonsumsi lah. Udah kelamaan Pak, tapi menurut Lisa asa jadi berubah gitu. Si produk eta sekarang mah ada lagi nih produk yang lain, nah dibanding itu mah asa mirah itu, terus saya juga lebih bagus itu. Nah itu berarti persepsi. Iya. Persepsi itu akan terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Termasuk misalnya lingkungan persaingan, lingkungan teknologi, lingkungan industri, lingkungan pasar. Dengan demikian sekarang konsumen itu lebih pintar karena mudah mengakses berbagai macam informasi. Dia punya banyak persepsi. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin banyak juga persepsi. Semakin banyak persepsi tentu akan turun kepada ekspektasi, harapan-harapan. Iya.
ya. Oke, tapi pasti caranya si perusahaan tahu persepsi listener itu gimana maksudnya tuh? Ya kan kita harus riset. Oh, riset, oke. Riset terhadap perubahan persepsi dari konsumen karena konsumen itu memiliki customer behavior, perilaku. Oke. Persepsi itu merupakan bagian dari perilaku. Baru sebatas persepsi, kemudian action. Saya sekarang tahu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu barang-barang ini jauh akan lebih murah. Dengan persepsi. Kemudian dia melakukan action. Saya akan mencari barang-barang yang lebih murah. Iya. Barang-barang yang saya anggap mahal akan saya kesampingkan, kan begitu. Oke. Itu berarti persepsi. Persepsi itu apa berarti apakah yang bisa dikatakan itu persepsi itu dari konsumen aja, maksudnya teh misalkan si konsumen teh berpersepsi bahwa barang kita teh misalkan deh mahal, kurang kualitasnya, padahal kita teh udah memberikan yang terbaik gitu Pak. Gimana? Nah itu kan persepsi kita. Persepsi produsen harus selaras dengan persepsi konsumen. Karena persepsi itu menjadi sumber masalah. Ketika kita bisa mengatasi masalah konsumen, maka konsumen akan respon dengan cara yang betul-betul positif. Gitu. Kalau konsumen menghendaki harga murah, berarti kita juga harus menurunkan harga. Bagaimana caranya? Efisiensi. Oke. Terus selain efisiensi, jadi persepsi produsen harus memiliki keselarasan dengan persepsi konsumen. Oke, itu dia ya Sobat UMKM, ternyata perubahan persepsi itu bisa menjadi salah satu sumber inovasi dan peluang ya Pak ya. Iya, jangan kita ego. Pokoknya kalau menurut saya berarti kan persepsi dia. Harga itu sudah murah. Ya salah. Contoh, ada nggak konsumen yang beli? Nggak ada. Ternyata sekarang konsumen punya persepsi tersendiri berdasarkan informasi yang dia terima. Oke. Jadi gitu ya, Sobat UMKM harus riset nih persepsi konsumen terhadap produk kita itu kayak gimana sih, seperti apa sih gitu ya. Karena itu perubahan persepsi itu bisa menjadi salah satu sumber inovasi gitu ya, peluang gitu. Oke Bapak, mungkin berarti itu tuh kan yang ke-6 ya. Iya. Berarti karena kita terbatas ruang dan waktu nih Pak, berarti yang ke-7-nya kita ke episode selanjutnya Pak. Iya, boleh. Oke. Itu ya Sobat UMKM, untuk episode hari ini kita membahas tentang sumber informasi yang nomor 5 sama 6, yaitu perubahan demografi dan juga perubahan persepsi ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan kalau penasaran nih yang ke-7 apa sih penjelasannya seperti apa sih, langsung aja sekarang tonton ke video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton episode hari ini, episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terus juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Aktifin tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video-video terbaru. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.